Yo swastiastu Smaton, balik lagi di channel kesayangan kita di Kabupaten Badung, di channel YouTube Pemkab Badung ya Ton ya. Hari ini kita akan ngonsep. Kita akan ngonsep bersama saya Kenyat Lahne. Hari ini kita tidak akan ngobrolin seputar udang ya. Kebetulan mungkin kalian tahu saya dagang udang ataupun apa. Kita tidak akan ngobrolin tentang udang, tentang pakaian adat. Kita kesampingkan dulu itu, walaupun itu budaya ya. Tapi hari ini kita akan ngonsep ngobrolin seputar pletiserium ya. Kita akan ngobrolin tentang sekitar perkembangan dunia persimaran duniawi untuk saat ini karena lagi viral-viralnya, dan sekarang saya sudah ditemani sama dua orang pelopor atau perintis, mungkin yang bisa saya bilang ya, pelopor atau perintis dari dunia pletiserium itu sendiri ya. Kita sekarang bersama siapa beli? Saya lupa. Halo, saya Budi Wijaya. Oke, bersama Pak Budi Arsana. Budi Arsana ya. Kebetulan saya sudah kenal kira-kira sekitar 4 hari yang lalu dia di kontes. 3 hari di acara lalu. kontes. Nih kalau Bapak sama Pak Budi, saya kenalnya sudah dari jam 8 pagi tadi ya. Jam 8 Sudah lama banget. Sudah lama banget ya. Hari ini kita akan ngobrolin ya, tentunya ini para sesepuh kita ya, saya anggap ya, karena saya belum tahu betul tentang Simar, jadi kita akan membahas tentang itu, dan mungkin kalian dapat ilmu di sini, insight-insight baru tentang dunia pletiserium ya. Kita akan ngobrol. Pertama dulu nih, bisa jelasin perkenalkan diri dulu. Perkenalin diri secara singkat ya, karena biar nggak terlalu lama ntar ya. Perkenalkan diri, terus mulai menggemari Simar atau menggeluti Simar dari kapan, gitulah istilahnya. Beli Budi lah dulu. Beli Budi ya, Pak Budi apa Budi saya panggil nih? Beli Budi boleh. Beli Budi ya, Oh, Beli ya, Budi. boleh lah. Beli Budi dulu. Boleh. Nama saya Nyoman Budi Arsana. Bisa dipanggil Budi atau Kotok atau Blangkon ya. Oke. Kebun saya Vitality Garden. Saya memulai pletiserium dari 2010. 2010 beli? Ya, Oke. baru pertama punya itu 2010, tapi nggak terlalu banyak sih. Waktu itu masih 4 jenis. Itu belinya dari pletiserium langsung. Apa ada tumbuhan lain? Ada. Oh, oke. Berarti main simarnya, pletiseriumnya tuh. Sambil. Oh, sambil. Waktu dulu kan nggak begitu boom kayak sekarang. Oke, siap. Kalau saya Putu Wijaya dari Plant by Destiny. Saya mulai dari 2017-an, 2017. diracuni sama orang ini juga. Berarti duluan beli ya? Duluan jauh. Oke, duluan beli ya. Terus mulainya karena pengen sesuatu yang baru dan sesuatu yang eksotis di rumah gitu aja. Oke, itu tahun itu tuh kenapa bisa disimar di tahun itu, tahun 2010 kayaknya nggak banyak ya? 2010? Nggak Tapi banyak. kalau dibilang simar dulu sih enggak, karena kan kita dulu anggrek ya. Anggrek. Oh, nge-mix awalnya. lah. Nge-mix. Awalnya. Suka-sukaan lah intinya. Ya, apa aja yang berbau Rame. tanaman. Saya beli suka kan, karena beli simpan. Waktu itu belum jualan juga. Oh, oke. Beli bilang suka kan. Beli basicnya apa nih dulu? Pariwisata. Belinya Sama. Tak kira beli gini sarjana pertanian, perkebunan kayak diundur Jauh, gitu. jauh. Oh, enggak ya? Enggak. Berarti pariwisata. Kenapa bisa pindah haluan nih? Karena ini dulu memang waktu pertama hobi itu suka ikan. Ikan. Ikan waktu itu punya banyak ada arwana, lohan waktu itu. Tapi kan kebetulan waktu itu saya kan berangkat keluar ya. Keluar? Ya, di Amerika. Pesiar. Belum waktu itu. Darat? Iya, darat. Oh, Habis gagah. 2006 sampai 2007 waktu itu 1,5 tahun. Sampai rumah ada sebelumnya kan ada 12 akuarium. Nice. Ikan, ya kan? Waktu kuliah balik ke kampung kosong. Sampai akuariumnya gitu. Kok bisa dijual? Mati. Oh, mati Mati kayaknya. habis itu Oke. akuariumnya dikasih minta. Oh. Ternyata nggak cocok nih ikan. Ikan. Karena tidak Karena- cocok main di perairan ya. Betul. Ya, Perai- jadi akhirnya suka tanaman, beli tanaman, hobi. Habis itu balik lagi, masih bagus. Paling nggak
rimbun gitu aja kan, perlu dipotongin aja. Jadi terus nambah tanaman. Oh, siap karena suka melihat berarti ya. Oh, ini kayaknya bagus. Oh, ternyata setelah saya berangkat lagi ke Amerika, balik lagi. Oh, masih kayak ikan kemarin gitu ya. Jadi suka, jadi tambah koleksi. Kalau belinya sama juga. Kalau saya Pak, sama belinya juga karena nyari tanaman yang gampang dirawat. Oke. Karena saya sering kerja dari pagi sampai malam. Nggak ada waktu full buat ngerawat. Kayak dulu kan saya main reptil juga. Main reptil, main ikan. Habis itu eksotik pet lah. Anyas. Iya, siap mantap. Karena kalau tanaman itu nggak disiram 3 hari itu masih hidup. Oh, gitu. Bukannya mengesampingkan hobi yang lain ya. Maksudnya kayak ular nih saya kasih makan pagi, malamnya bisa mati. Maksudnya nggak ada yang, kalau tanaman tuh ada jenjangnya, layu, habis itu kering siap, paham. gitu. Kalau binatang kan burung kasih makan paginya, sore angkat kaki kan. Tidak tahu ya, kita tidak kalau tumbuhan masih kita bisa prediksi. Oh, ini layu kemungkinan bisa hidup atau matinya ada gitu. Tapi kalau burung langsung mati gitu misalnya. Tiba-tiba gitu. Oke, nah nih kenapa bisa ke Platycerium tuh? Kalau saya nanggap masa lebih gede di Platycerium, masa di pariwisata loh di Bandung tuh APBD terbesar tuh dari pariwisata. Oh, kenapa bisa beli? Itu yang saya peluang di sini lihat ada peluang nih. Mungkin kalau saya tuh bisa jawab karena kan sebelum COVID, kita ngomongin COVID nih. Oh yes. COVID kan kita mulai bisnisnya pure jualan, hobinya sebelum COVID. Oh. Kalau jualannya pas COVID. Oh. Nah, ketika pas COVID kita merasakan impact tanaman begitu nikmat dah, tanda kutip. Habis itu ternyata setelah COVID kan kita dipanggil lagi. Dipanggil lagi oleh perusahaan, ayo kerja lagi. Saya cuma bertahan 6 bulan aja. Sudah terlanjur enak, disuruh bekerja dengan waktu jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Karena kan saya private butler. Jadi memang kontraknya memang seperti itu. Memang one man show lah. Oh, jadi semuanya ngurus sendiri. Kalau belinya dulu pariwisatanya? Waiter. Tapi kan dia di kapal pesiar. Kapal pesiar juga. Gitu. Jadi kan kalau dihitung-hitung nih kos, memang sih kalau dijeblegin gede. Cuman kalau dipikir kan saya dari Abian Semal ngajak Uluwatu lumayan tuh, lumayan. Habis itu kalkulasi. Kayaknya masuk ya di sini ya. Hitungannya bisnisnya di sini kayaknya gitu. Lebih masuk. Gitu. Oke, itu tadi ya ternyata belinya berdua ini Pak Tu sama beli budinya ternyata berawal dari pariwisata dulu. Tapi karena sekarang lihat peluang, sekarang beli. Saya pengen tahu sebenarnya, ini simpel pertanyaan yang saya pengen tahu. Ini Simar itu nama Bali apa nasional Indonesia? Istilahnya kan kalau bahasa kerennya kan Platycerium. Di Bali kan kita kenal namanya Simar. Nah, Simar itu yang orang Bali buat apa memang Indonesia? Nah, kalau Simar Menjangan kan memang nasional. Simar Menjangan nasional. Oh, berarti namanya emang Simar Menjangan. Simar Menjangan. Nasional namanya. Berarti di Jawa pun juga Simar Menjangan. Simar Menjangan. Di Papua Simar Menjangan namanya. Iya. Ada yang bilang Kadaka juga. Kadaka doa, ada namanya. Habis itu Simar Tanduk Rusa. Ya, saya bacanya kemarin saya set oh di Wikipedia Tanduk Rusa. Tanduk Rusa. Platycerium itu genusnya. Oh, nama latinnya Platycerium ya. Oke, berarti itu memang nasional namanya Simar. Kira di Bali aja. Di Jawa kira masih sebut Platycerium kayaknya. Ada yang bilang Simar di Jawa? Ada, Simar juga di Jawa ya? Simar. Oke, siap. Mereka kadang nggak tahu Platycerium. Ya. Benar. Oh, berarti lebih tahunya Simar. Kadaka doa. Simar Kadaka. Oke, ini Simar tuh jenis tanaman yang merambat. Epipit nempel. Ada berapa jenis, Bli? Kalau di Simar, Bli? Kalau jenis ininya, spesiesnya sih dulu kita kan kenalnya 18. Tapi entah tidak benar 18 atau gimana kan? Ya. Karena udah ditemukan kayak Entelus itu maksudnya apa tuh? Bifurcatum cultivar. Nah, cuman kalau saya sih melihatnya karena literasinya kita kurang ya. Maksudnya literasi tanaman Platycerium ini kurang. Masih banyak kekurangan lah karena peneliti paku kan nggak begitu banyak ya. Jadi, ini paku. Jenis paku salah satu jenis paku-pakuan. Ya. Ini salah satu jenis paku. Paku-pakuan. Berarti bisa pakai jukut, Li? Bisa. Serius? Dilala bisa. Serius? Bisa. Pernah ada makan?
Loh, saya pernah. Nah, di Wah, laut. ternyata bisa di Ya, lokal. saya kira kemarin yang buat konten dia, saya kira yang buat konten yang goreng, tahu beli yang Tahu, ada tahu, konten tahu, yang iya, goreng Tahu, tuh. tahu. Enak loh, bener. Saya kira nggak benar, ternyata benar nih. Konfirmasi, confirm nih, bisa. Bisa. Oke, sudah berarti memang benar ya. Oh, kalau balik ke sana saya ngomongnya kayak gini berarti saya nanyanya kayak gini. Berarti benar berarti simar, saya kan taunya simar menjangan, simar Bali itu bisa dipakai ngelablab B. Bener. Lablab itu ngerebus ya kalau bahasa Bisa Indonesia bikin ya, ngelablab itu lembut, ngerebus. daging yang keras. Daging yang keras, daging kambing. Karena kemarin saya ada acara di rumah kan ada kambing. Mau tuh potong tuh mau. Tuang gue kene ngalumuan be. Hah? Sekan nih. Sehingga sana deh untuk masak. Berarti benar berarti. Benar. Ada risetnya nggak? Nggak ada Risetnya nggak ada, cuman kepercaya. Cuman kalau Emang sekarang benar. benar. Saya udah buktikan. Kalau dia kan bukan riset ya, maksudnya Udah fakta. buktikan biasa. Oh ya belinya di servis dulu ya. Berarti tahu sedikit tidaknya tentang kitchen ya. Ya saya valid dah ngomong dah. Saya valid dah saya. Berarti benar berarti ya. Benar. Beli sudah pernah mencoba berarti ya. Sudah. Udah dari dulu. Sudah dari Dari dulu. Berarti emang bisa melembutkan. Melembutkan. Itu khusus simar Bali apa simar-simar yang lain juga Yang bisa? lain belum, tapi kemungkinan besar sih bisa. Masih Seharusnya sama. ya, Seharusnya, karena karena spesiesnya dia sama. satu. Tuh. Tapi kan sayang. Sayang kan, masa Madagaskar dipotong lidahnya kan? Oh lo ya. Dulu yang kita pakai kan cuma kalau kayak sekarang saya tahunya ternyata saya baru sekarang namanya tuh tahu namanya Wilingki ya. Ya, simar wilingki. Wilingki benar ya. Platycerium wilingki. Itu simar Balinya kita. Itu real dari Bali beli. Belum begitu berani memastikan kalau yang ini. Literatur Soalnya kan belum. memang banyak kebanyakan dari dulu simar-simar lokal Bali itu datangnya memang dari Jawa. Ya. Oke. Entar dari stan atau langsung dibawa dari Jawa. Tapi untuk memastikan itu memang benar-benar dari Bali belum tahu. Soalnya kan hutannya kita juga nggak terlalu besar ya. Ya. Hutan yang di Bali. Ya, tapi belum pernah ada di sana ada hutan platycerium kayak gitu tuh belum. Nggak kayak di Banyuwangi. Banyuwangi itu memang ya hutan, ada platyceriumnya atasnya. Simar banyak. Kalau di sini kan susah nyari hutannya susah gitu. Apalagi Di sini nyari ya? platycerium. Di sini kan lebihan Tegalan berarti ya, Lion Ya, Tegalan. ya. Cuma nggak ada ya, gitu berarti ya. Susah. Tapi kan pasti ada aja, cuman Kemungkinan- kecil. kemungkinan. Berarti bisa dikatakan Wilingki itu simar Bali karena dia sudah Sudah lama di Bali. Ya. di Bali kan ya. Ya. Itu kita sebut simar Bali, simar menjang kita sebut. Nah, tadi beli sebut di hutan ya. Memang nih habitatnya memang seharusnya berarti ini yang di belakang ini, yang gagah-gagah nih emang di hutan. Apa gimana? Kalau 18 itu di hutan. Di hutan. Di hutan. Oh, 18 spesies tuh. Berarti hutan. ada nanti pengembangannya berarti. Pengembangannya namanya kultivasi, kultivar. Oh, yang isi CP, CP, ah, PT. itu ya. Tak kira CP itu. Bumdes. Oh, tak kira gitu ternyata CP itu namanya singkatan dari kultivasi. Kultivas, Kultivasi kultivar. itu persilangan. Apa? Kultivar itu, Pengembangan ini. ya di apa namanya di suatu nursery ada perubahan bentuk. Bentuk. Jadi dia di paten kan bilang CV apa gitu. Oh. Saya dapat hili ini biasa. Nah, beli, bos Jawa ada beli. Mungkin. Wilingki. Ya, Wilingki. Kalau Wilingki saya udah Wilingki. tahu. Wilingki. Ah. Saya dapat jalan. Saya semai sporanya. Ya. Beda bentuknya dari indukannya. Bisa jadi namanya Wilingki CP Budi. Ya. Wilingki CP Kotok Blangkon. Karena dia udah mengembangkan dan Dengan catatan mendapatkan dia stabil. dengan catatan dia stabil. Dari kecil sampai besar. Sampai besar. Baru sampai kita beranak lagi dia stabil kayak gitu tuh. Lalu bisa Bisa. dikasih. Oke. Nah, beli kalau platycerium yang ada di Indonesia tuh ada berapa jenis? Dari yang 18 tuh. Kayaknya. Dari Lumayan. 6 kayaknya. Dari berarti Di real Polda dari Indonesia tuh cuma ada 6. 6. Kalau nggak salah ya, kita mungkin 6 dong. sebutin aja kali ya. Iya, iya. Boleh? Corona, Coronarium, Wandai, Wandai, Grande, Grande, Hili, Hili, habis itu Wilingki, Bifurcatum, Redley Redli U7. 7. Bifurcatum tuh dari mana, Bli? Dari Jawa ini, ada. dari Jawa. Jawa ada. Bifurcatum tuh Jawa. Ya. Kalau Ternyata Wande itu ada. Papua. Wandai Papua. Wande Papua ya, Simar Papua tuh Wande namanya. Wandai Kalau namanya. Simar dari Sulawesi Grande. 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 Kalimantan apa? Redli Corona. Di Corona. Redley ada. Corona. Dari Bali kita belum ada riset ya karena Belum pasti. karena di Bali itu paling tegalan-tegalan aja ada ya, hutan-hutan kecil lah, nggak segede di Kalimantan, Sulawesi yang Papua yang wilayahnya ada. Betul, betul. Kalau seandainya itu kan di alam liar dulu tuh, di alam liar kita ini kayak gini, ini ada yang gede ini kan, Ini mana ini ada yang ya? gede nih, pasti di alam liar segini kita bawa
Sekarang space-nya taruh di sini kayak gini nih. Kayak istilahnya apa namanya nih? Vertikal ya. Vertical garden Plety ya. wall. Plety wall. Ya, ini namanya plety wall dan plety wall. Yang bilang GH kayak gini ini salah dan ya. Ini berarti namanya plety wall. Kalau GH tuh kotak dia. Kotak dia. Atap. Itu namanya GH tuh greenhouse ya, bukan gaming house ya. GH tuh greenhouse. Ingat greenhouse. Tapi kalau kayak gini ini namanya plety wall. Kayak gini nih yakin tumbuh beli. Kalau misalnya dari ayam alam bebas yang tadi itu. Ya, yang gede. Yang gede kita ambil. Nah. Taruh di sini. Ya. Pasti. Ini nih tanyain. Nah, berarti belinya pengalaman belinya nih. Tergantung ininya, tergantung kalau saya kan di rumah saya coba kan. Maksudnya ada yang datang besar. Dia sudah bawa media di dalamnya udah mungkin shieldnya udah numpuk udah banyak banget tebal. Saya cuman tusuk gantung gitu aja dia tumbuh. Tanpa tambahan media lain, tanpa tanpa papan. Tergantung apa namanya, tergantung tempatnya. Yang penting sirkulasi udaranya bagus. Yang penting sirkulasi. Ini kita balik berarti sekarang ke sana pertanyaannya ya. Berarti yang mempengaruhi tumbuh kembangnya sebuah simar tuh apa aja, Bli? Banyak. Seperti yang saya sering-sering bilang ya, tuh, ada 4 elemen. 4 elemen, oke. Api, habis itu air, habis itu tanah, sama udara. Oke. Api itu uang buat beli dulu. Beli ya. Uang. Kalian jangan kerja dan nggak bisa beli ya, ada ide ya. Sekarang ada yang lain juga. Apa tuh? Wah, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Nah, itu dan nanti ke sana. Berarti yang mendasari sebuah Platycerium itu bisa tumbuh kembangnya bagus. Kita biasanya kalau di Platycerium kita bilang performnya bagus. Itu dari api. Api beli dulu itu kita. Belinya dulu ya. Habis itu udara penting. Udaranya sirkulasi udaranya. Karena habis itu air sama media. Jadi ketika airnya banyak, sirkulasi udaranya jelek lah bilang. Jadi dia plate itu bakalan hitam-hitam jadinya. Kebanyakan air. Oh gitu case-nya. Berarti kemungkinan kalau plate yang hitam tuh kebanyakan air. Ya. Case. Kemungkinan. Berarti itu baru kemungkinan aja ya. Terus medianya tuh udara juga mempengaruhi sirkulasi. Di sini ya sementara di sini ada kipas di sini. Ini gara-gara mungkin biar sirkulasi udaranya biar bagus. Terus air. Nah, simar tuh perlu disiram berapa kali dalam sehari? Kalau ini beli budinya? Tergantung jenisnya, tergantung tempatnya, tergantung suhu, kelembaban lah maksudnya gitu. Jadi setiap tempat tuh beda-beda. Ada yang kalau tempat saya tuh setiap hari. Kadang bisa 2 kali sehari. Tergantung kalau di sebelah selatan kan di luar tuh. Itu bisa 2 kali saya siram. Karena anginnya kencang. Nah, tergantung media juga. Nah, jenis medianya kayak sphagnum kayak gini ini mungkin 3 hari sekali lah. Apalagi sirkulasi udara nggak terlalu kencang, mungkin 3 hari sekali pasti. 3 hari sekali. Ada yang bisa 2 hari 2 kali sehari, ada yang 3 hari sekali, tergantung. Uton berarti ini simar itu tidak perlu disiram setiap hari, berarti ini ada 3 kali sehari boleh. 3 hari sekali, bisa. 2 hari sekali. Bisa. Jadi kalian yang baru punya simar, tolong siram setiap hari ya, jangan disiram setiap hari. Jangan terlalu sayang lah. Ya. Serius, saya nih beli ya. Saya punya Wilingki simar Bali, nggak pernah saya siram. Tumbuh di Jepun saya tuh. Ya. Tumbuh di Jepun saya tuh. Tapi kan dia udah apa namanya menyesuaikan. Akarnya udah bagus. Sana, jadi udah menyesuaikan lah dia situasinya. Ke kambium ininya. Kambium pohon. Bahasa saya nggak ngerti. Kulit pohon apa namanya Jepunnya. Megang kelembaban ya, nyebarin kelembaban. Padahal saya di rumah tuh beli gini nih apa nih namanya tadi beli bilang? Sphagnumos itu tuh berasal dari apa beli? Lumut-lumutan dari danau-danau kayaknya kalau nggak salah tuh dari di Sulawesi ngambilnya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari apa namanya yang terkenal tuh New Zealand, Chili. Jauh-jauh dan. Berarti kalau ini memang kita harus mendalami semua. Ada bukunya beli untuk belajar beli. Buku ada kita. Serius beli. Serius? Ada. Berarti kalian baru yang baru mengemari simar, kalian baca dulu ya literasi, banyain dulu, jangan ojok-ojok kalian beli simar kan lebih baik gitu ya beli ya. Memang kita mencintai sebuah tumbuhan, tapi tanpa ada pengetahuan untuk merawat itu kan jadi percuma nanti tumbuhannya biar nggak FOMO lah. Ya, FOMO tuh tahu kalian FOMO tuh bukan
gini ya, FOMO itu fear of missing out, bener ya. Betul. FOMO dia takut ketinggalan zaman lah, enggak lah. Menurut beli nih akan sebentar apa lama nih? Ini serius nih. Saya langsung ke sana aja dah. Karena saya kan sering baca komen ya. Nih yang paling baru saya baca nih. Kan kemarin kan ada liputan dari salah satu TV nasional ya. Liputan dari TV nasional. Kan diupload di sosial media. Ada yang komen, paling sing tuh bulan tunggu paling enggak tuh sebulan 7 hari aja tuh bertahan. Nanti sama ada kayak tumbuh. Menurut beli gimana tanggapan tentang itu beli? Kita udah berapa tahun Pak Bud ya? Amat. Dan makanya saya bingung loh. Kenapa orang tuh bilang ini paling sebulan 7 hari lah paling gini masanya ini nih. Berarti menurutnya kalau sesepuh saya nih. Kalau saya sih orang dibilang kan kalau sekarang orang FOMO, fear of missing out. Sekarang mereka tuh mencari sesuatu yang akan melebihi dari teman-temannya. Kan gitu kan? Iya, benar. Apa namanya, ingin bersaing. Itulah kenapa kita buat kontes kan gitu. Iya, benar. Jadi sekarang mereka kuat nggak sekarang nge-keep? Kuat nggak mereka menunggu? Karena Platiserium ini kan lama. Berapa tahun beli? Nggak, maksudnya lama dalam artian tumbuhnya ya, lama. Kalau nunggu perform tuh 1,5 tahun sampai 2 tahun pokoknya. Ya. Lama pokoknya. Jadinya mereka beli gede, ya udah gitu. Jadinya tidak merasakan yang dimana dia proses kecil itu nggak ngelewatin mereka. Oh gitu dan ya, yang mungkin dibilang bulan Tondino itu demennya kalian sendiri aja Ton. Misalnya kita sukanya sebentar. Kalau memang kita pengen menikmati proses, ya kita dari gini-gini dulu kan sampai performnya segede gitu, itu nunggunya 1,5 tahun. Jadi bukan bulan Tondino toh. Bukan 1 bulan 7 hari aja kita nunggunya sampai beberapa tahun ya. Baru bisa sampai segede ini dia Simar. Ini ada Simar gede satu sini. Ini jenis apa nih beli? One day. Ini one day ya. Kalau bulan pitung dino itu kan segmented orangnya bulan pitung dino ya. Jadi orang kita nyebutnya orang bulan pitung dino itu ya di Koi bulan pitung dino dia, di Simar bulan pitung dino, di Burung bulan pitung dino. Oh, tipe orang ini gitu. Yang ngomong kayak gitu, Ji. Oh, yang ngomong kayak gitu berarti ya. Takut berarti, dia. Dia memang belum cinta berarti terhadap sesuatu ya. Jadi jangan dia tuh sukanya dengar berarti. Mungkin sudah mencoba beberapa kali kan. Jenis hobi dia atau coba ini ternyata nggak enak, nyoba ini dikira sama semua. Ya. Gitu. Bisa misalnya sengidang. Ada juga yang berpikir kayak gini ya. Saya ngumpul nih udah 5 bulan kok nggak ada hasil sama sekali, kan ada yang gitu. Ada sing cocok nih asalnya. Mungkin itu yang mereka bilangnya bulan Tondino dia. Berarti normalnya nih nunggu biar perform segede ini 1,5 tahun. Kalau yang segede ini udah 5 tahun ini. Tapi normal kalau dari Beli Budi kan dia kayaknya riset aja terus Beli Budi ini dari pembicaranya tadi dia riset, dari ngebuhan, dari ngelembutin daging dia sudah, dari numbuhin dia sudah tadinya. Menurut Beli Budi ini normalnya orang tuh biar bisa looks-nya bagus gininya. Dari apa nih? Dari spora, dari seedlingan? Enggak lah, dari segini lah. Dari kecil segini lah. Gini aja, mana mungkin orang yang baru beli tahu Sephora. Sephora kalian nggak tahu mungkin Sephora tuh serbuknya dia. Sephora tuh serbuknya dia. Sephora aja nggak mungkin orang beli itu dari Sephora lah. Dari segini lah beli, anggaplah dari mana aja dari segini lah. Ukuran remaja lah ya. Ya dari remaja. Tergantung tempat juga. Nah, contoh. Kalau di tempat saya mungkin karena saya mungkin taruh belinya bilang tempat saya di mana lokasinya beli nih? Saya tinggalnya dekat pantai. Sirkulasi udara agak kurang. Panas pastinya ya kan. Panas ya benar. Ketinggian kurang. Kalah. Dibandingkan dengan teman yang mungkin di daerah agak ke Ubud ke utara, agak ke Bangli kayak gitu tuh, mereka dapat ketinggian, suhunya dapat ya kelembaban, soalnya lumut aja di mana-mana kan ada lumut. Jadi memang suatu advantage lah buat mereka tuh buat numbuhin lebih cepat, beranakin mungkin lebih cepat. Jadi kadang di tempat saya itu nunggu waktunya 2 tahun, mereka 1 tahun atau mungkin 9 bulan udah jadi lebih bagus. Gitu. Oh, berarti ini kita bisa lihat Simar itu looks-nya bagus tuh tergantung tempat dan tidak bisa kalian misalnya beli sekarang misalnya daerah Ubud kalian beli Simar contohnya dari Ubud kalian beli di sana kok cepat gedenya di tempat saya di Ubud sama di Badung tuh beda suhu bener kan ya beda suhu beda ketinggian beda pencahayaan mungkin apalagi kalian taruhnya nanti di dalam kamar Simar kalian atau di ruang tamu ya nggak dapat cahaya tapi itu juga bisa
Kadang kan ada teman tuh, ada teman di Jakarta. Taruh satu ruangan, dikasih AC-nya 2, pakai lampu UV penuh, lebih cepat besarnya daripada di ruangan. Outdoor. Di outdoor. Ya. Oh, ternyata nih simarnya juga bisa ditaruh di ruangan. Bisa ditaruh di ruangan, berarti ya bisa ditaruh di ruangan, tapi dengan syarat sirkulasi udara. Dibikin. Semuanya itu by design. Kalau di Jepang, kenapa simarnya orang bagus-bagus? Karena 1 GH namanya 10 arel. Dimanipulasi. Kan mereka ada 4 musim. Mungkin kan musim salju naruh simbar di luar kan nggak mungkin. Makanya suhu diatur, pencahayaan diatur, sirkulasi diatur, habis pola penyiraman diatur. Makanya simarnya bagus. Gimana caranya simar putih? Ya dinginin suasananya. Oh gitu, ada yang warna putih simarnya. Ya putih, lebih putih lah, lebih daripada normal. Terus kalau mau pendek, ya udah tinggiin intensitas cahaya. Kalau intensitas cahayanya tinggiin, panjangin dia durasinya untuk membakar klorofil. Karena kan kalau kita di sini cuma dapat 8 jam, 12 jam lah kita dapat sehari. Kalau mereka kan 24 jam terus, makanya cepat gede. Berarti di ruangan tuh kita bisa memelihara simbar dengan catatan tadi sirkulasi udara. Apalagi kalau kita memang mendesain GH atau greenhouse tuh lampunya hidup 24 jam tuh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Oh, memang naturalnya tumbuhan itu perlu cahaya kan ya? Memang natural kalau lebih banyak dapat cahaya lebih cepat dia berkembang. Jadi dipush mereka. Dipush. Nggak dikasih istirahat, tumbuh gitu. Tapi ada risikonya kalau kayak gitu. Ada nggak risikonya? Risiko selalu ada. Risiko patah batang karena akar nggak bagus, risiko patah shield itu selalu ada. Cuman kan mereka sudah tahu apa yang harus dikasih, apa yang mereka butuhkan, apa yang harus saya lakukan, kemana saya akan harus melakukan gitu. Tapi risikonya kadang bisa lebih lebih menguntungkan. Kadang mereka kan bisa bermutasi. Ya, mutasi lagi. Bermutasi. Bermutasi lagi, mutasi itu berarti dia berubah dari bentuk awalnya. Dari perform awalnya. Itu yang mempengaruhi juga 4 elemen tadi itu. 4 elemen semua. Banyak sebenarnya. Apa lagi beli? Nah, beli namahin banyak lagi apa lagi tambahin? Banyak. Kadang kan karena mereka tuh mungkin ada crash gen di dalamnya, jadi mereka berubah bentuk bisa, berubah warna bisa. Jadi ya gitulah, maksudnya apapun yang bisa menyebabkan mereka tuh kayak crash gen itu bisa menyebabkan mutasi. Kalau bicara mutasi nih, belakangan ini kan lagi viral nih. Yang mutasi ini gagal nih mutasi yang viral tuh Willingki ya. Willingki yang diberi nama Mas Ayu karena Mas yang lain tuh dagang kayak Mas Yono. Mas Ayu itu kemarin menggemparkan dunia Willingki dengan harga 125 juta harga terakhir. Itu pendapat beli gimana tuh? Dari pendapat beli memang layakkah segitu? Layak, sangat-sangat layak sih menurut saya. Karena memang sulit ya nyari yang kayak gitu tuh. Satu berbanding sejuta. Di Indonesia keliling nyari kayak gitu belum tentu. Itu berbanding sejuta itu. Itu yang dinamakan mutasi yang dibilang tadi berarti beli ya? Itu mutasi dari memang dia alami sendiri berarti alami tidak dibentuk. Dan satu keluarga buletan itu semuanya sama. 125 juta dan kalau kalian beli daluman nyilam satu banjar lah. Ya itu udah mungkin satu banjar 125 juta ton gagas itu. Berarti itu memang layak segitu. Karena satu berbanding 1000. Mungkin jutaan. Bisa kita jelasin kenapa layak. Sebenarnya kita bisa jelasin kenapa layak. Maksudnya kan orang awam melihat Willingki 125 juta. Atau simbar Bali 100 lagi gitu. Ini nih simar Bali? Enggak, maksud bukan simar Bali, teman kan kalau orang kenalnya simar Bali. Enggak, maksudnya saya tuh ini Willingki real dari Bali. Nah. Itu dari Jawa. Enggak, maksudnya ya itu dah yang dalam. Oh, itu dari Jawa. Itu dari Jawa. Terus dari Jawa ada hunter dibeli sama orang Bali. Makanya dikasih nama Mas dan Ayu. Masnya dari Jawa. Lah, mungkin, filosofi nama Mas Ayu tuh Mas dan Ayu. Mas dan Ayu. Mas Jawa, Ayu Bali. Jadi gitu. Ya setelah masih nggak rengko lah maksudnya yang ngasih nama ini sama-sama gitu. Cuman orangnya juga compromise bahwa itu bukan di Bali. Oh, itu bukan tapi yang jelas itu dari spesies Willingki. Yang Willingki itu normalnya dia menjuntai. Mungkin kalian di rumah-rumah kalian tuh banyak. Pasti ada. Saya yakin di setiap rumah di Bali itu pasti ada Willingki karena di Jepun tuh biasa kan. Banyak.
Nah, kita mau jelasin kenapa itu normal gitu. Maksudnya harganya nggak begitu menguahkan untuk penghobi gitu. Memang segitu, memang harusnya di worth gitu. Kalau dipikir-pikir, ngomongin tentang mutasi, kita pun kalau beli Wilinki dari luar, itu harganya sampai 2M, 1M. Hah? Ratusan juta gitu. Ada Wilinki harga 1M, 2M. Kemarin kan di Taiwan tuh hampir... Ini yang kalian hobi bulan Mendino, ini yang kalian bilang hobi sebulan 7 hari. Mana ada hobi sebulan 7 hari 1M? Dibilang gorengan ya buktinya ada yang beli gitu. Iya. Kalau gorengan kan nggak ada yang beli. Iya, Maksudnya benar. kan itu transaksi di mana orang pegang barang, tidak mau dilepas, akhirnya ditawar, akhirnya nemu titik di mana ya udah aku lepas, tapi harganya segini ya. Yaudah, Kan aku itu berani. sebenarnya. Ya udah aku berani. Kan. Keduanya deal ya udah rilis. Kan gitu sebenarnya. Bukan yang kamu nyetap harga ya. Nggak kayak gitu. Sama kayak Mas Ayu ini ditawar dari luar nggak dikasih. Penawaran terakhir tuh di atas itulah. Cuman orangnya ini pengen Wilinkinya di lokal dulu, di Bali dulu, biar kenyang dulu ininya kita, baru bawa keluar. Takutnya dibawa keluar dulu, nanti kita belinya mahal. Ini dealnya tuh yang Mas Ayu tuh yang beli dari mana beli? Dari Bali juga. Dari Bali juga? Dari Bali. Orang Iya, Badung Selatan. Gagah, Badung? Badung Gagah. Selatan. Badung Selatan yang beli Panas dengan Badung Gagah. Selatan. Sama kayak di sini panas. Panas Badung Selatan itu panas. Ya sih bener. 125 juta. Coba woi. kalau dipikir beli babynya 25 juta, mending beli indukannya 125 juta. Bayinya kan 25 juta. Bayinya 20, yang baby. kecil tuh 25 juta, anaknya berarti istilahnya. Ya, Yakin tumbuh? yakin. Kalau nggak mati? Kalau Wah, nggak aduh, mati. itu kan biasa tuh yakin tumbuh kalau nggak mati. Gimana orang bisa tumbuh kalau mati ya? Gimana caranya? Daripada beli anakan terus, mending beli indukan. Beli indukannya. Kalau dari segi Segi bisnis. bisnis, Segi petani. segi Inilah, petani, inilah. petani. Dari segi petani nih yang dia bilang ya. Ini saya sudah ini kapitalis. Tapi dia sudah beliau ini sudah melihat peluang lah di sana ya. Mereka paham, tidak sekedar sekarang kan banyak orang yang jualan saja tanpa tahu. Sempat ngobrol tadi outstream sama belinya, ada yang jual ini sebenarnya Wilinki biasa tapi diberi nama beda, dijual dengan harga tinggi gara-gara fenomena Wilinki yang 125 juta. Ya, betul. Benar kan dia? Bener. Jadi kalian sebelum gitu tuh kalian seharusnya lebih tanya. Ini sama Pak Dwi Jayanya boleh, sama Pak Budi boleh, silakan. Betul aja dah ya. Nah, di sini di Plan by Destiny sama di Vitality. Sebenarnya banyak banget yang nanyain gini, beli ini mutasi nggak? Nah, itu juga Banyak beli. sekali. Itu Banyak juga beli sekali, gara-gara tiap ini kan hari. ada saya kayaknya beli. Saya di rumah sampai mencari-cari loh karena kemarin kontes di tanggal 24 25 tuh saya kan ke sana lihat Mas Ayu langsung ini kayaknya ada deh di rumah. Gitu saya dalam hati berpikir ya. Karena saya kan ada Wilinki di rumah di Jepun tuh ada 2 Jepun saya. Itu Wilinki isinya Wilinki kloni cuma nggak segede yang ada yang di video tuh nggak. Kecil-kecil. Saya sampai nyari, nih mana yang short, nih mana yang panjang nih saya cari. Ya. Itu fenomenanya sekarang dirasain beli nggak? Dirasain. Banyak yang nanya Setiap hari itu ya, setiap hari selalu ada yang nanya beli ini mutasi nggak? Beli ini kayak punyanya beli nih mutasi, beli ini pendek nih kayak punyanya beli, atau beli kemarin ini berapa ya harganya gitu. Kan kita bingung ya. Maksudnya Wilinki yang dapat cabutan mungkin nggak pernah disiram, kena asap knalpot, habis itu kotor. Ya kerdil, namanya malnutrisi ya. Wilinki malnutrisi di jalan-jalan. Malnutrisi, kekurangan. Oh, kekurangan nutrisi, oke. Ya kriwel, nggak pernah disiram. Media kecil. Terus beli ini mutasi gitu. Terus Ya, caranya beli gini, menanggapi gimana? ya keep dulu beli, gitu aja. Keep dulu. Berarti nggak dijawab, berarti ini harganya segini. Nggak. Keep dulu beli, bagusin dulu mountingannya, gitu-gitu. Ya. Kalau beli Budi gimana? Biarkan dulu setahun 2 tahun. Baru bisa. Nanti kalau Baru udah kita bisa nih, mana dibilang dari dia. jatuh lidah pertama, kedua, ketiga, tumbuh lagi kayak gitu. Tapi belum tentu paten juga kan? Iya. Mungkin kalau di benar-benar bisa bilang mutasi itu ya mungkin bertahun-tahun di sana. 3 tahunan. Terus tapi kalau dipindah ke tempat lain tetap masih kayak gitu. itu namanya mutasi. Itu baru namanya mutasi. Oh, oke, berarti kalian tidak bisa menyimpulkan, oh saya punya nih Wilinki di rumah, masa nggak bisa dijual di harga 10 juta aja, nggak lah. enggak. Wilinki itu harganya berapa beli? Kalau Paling murah sama paling mahal. ya
Wilingki Ada itu yang jual 15.000. Dulu ada 15.000, sekarang udah naik semua. oh Dulu 15.000 kita dapat. enggak nih. Nih gara-gara gini beli ya, gara-gara kita membahas Wilingki ya. Nih ya. Ini kan lagi hype nih gininya. Simarnya nih di Bali kan ya. Seperti yang saya lihat sini di jalan-jalan tuh awalnya kan ada Wilingki itu beli ya. Lah awal-awal tuh ada Wilingki yang di pinggir jalan tuh. Sekarang sudah ada yang nyongkel, hilang. Ya, itu dah. Sayangnya itu. Nah, ini juga nih kan tumbuhan yang bisa saya anggap lah bisa hand carry, bisa dibawa gampang lah nih ya. Ini kan seperti yang Beli Budi bilang tadi. Apa nih? Ya tuh, kasus yang kemarin itu kan ada pencurian. Nah, gimana menurut Beli caranya biar nggak terjadi hal seperti itu lagi? Nggak bisa ya? Nggak bisa kalau orangnya. Memang sih kalau ada apa yang lagi hype itu memang agak rentan kehilangan gitu kan. Soalnya kan udah bernilai ekonomi tinggi kan. Indikasi lah. Indikator juga sih sebenarnya. Kalau ada yang hilang berarti oh ini bakal naik. Jepang dulu ya, Jepang di sisi jalannya cas hilang. Makanya kemana ada yang kehilangan. Ini indikator nih. Indikator berarti bakal naik. Berarti kita tidak bisa, anggaplah gini dah cara cara penanganannya biar pleti kita aman gimana? Kita kasih chip kah? Kita kasih GPS kah? Atau gimana? Harus kasih CCTV. Ya. Oh ya benar, di sini ada CCTV ya karena indikasi berarti Platycerium itu tidak akan berumur bulan tong dina lah ya. Nih karena kita lihat performnya itu aja 1 tahun 2 tahun lah biar bisa look bagus ini. Kalau memang kalian penikmat seharusnya kalian menghargai proses sudah dibilang tadi ya. Janganlah cari kerja, nyari uang, jangan mencuri. Sekarang kita balik dah acara yang kemarin itu kan di DNA acara kontes 2425 itu acara keberapa ada beli? Ini acaranya Popland Market. Itu tuh komunitas tanaman, movement komunitas tanaman. Itu bukan Simar saja, tapi ada Arwid, Anthurium, Anggrek, reptil semuanya jadi satu. Semua itu di Popland Market kemarin 2425 itu acara ke dua. Kalau Popland Market itu Popland Market ke-6 kalau nggak salah 6 apa 5 ya? Dicambung ya 6. Oh. Kalau kontesnya yang kedua. Kontes Popland. Kontes Poplandnya yang terbesar nih. Ini yang saya di antara di kontes sekarang nih kemarin itu yang paling besar. Itu karena mendatangkan juga dari Jawa ya. Dari Jawa. Karena kita rute nasional. Nah, kalau tahun besar ya lebih besar lagi nasional. Karena kalau kalian sempat ke Popland depannya itu kan ada besi-besi kayak lidah, Simar itu pecah-pecah, itu adalah piala kita nanti. Oh ya, yang kemarin kalau kalian pernah sempat ke sana dia ada piala yang dipisah-pisah, bentuknya dari apa tuh tembaga? Ya, kuningan. Nanti akan dirakit berbentuk seperti Simar. Nah, ini beli kalau kontes beli ya. Saya misalnya mau ikut kontes nih, punya Simar di rumah. Itu kontesnya random apa ada kelasnya? Kalau kontes ada kelasnya. Kita tergantung sekarang kekuatan panitia ngasih hadiah lebih tepatnya ya. Kalau kita kemarin itu kan 5 kelas. Ada yang bisa cuma 2 kelas. Spesies sama hybrid bisa aja sih mereka. Oh, spesies itu nyampur berarti? 18 spesies tuh? Ya nyampur dari satu free for all, habis itu hybrid ratusan lagi gitu. Mana lebih susah? Beli kan juri, maaf Dona, ini mereka berdua nih, beliau adalah juri, belinya juri nasional sama berdua. Beli nasional sama. Kita berdua berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta kemarin, beliaunya sempat ke Jakarta ya, itu jadi juri nasional di acara apa namanya kemarin? Floy. Oh, Floy ya, Floy itu ada gininya. Floy, oke, acara Floy itu diikuti semua Platycerium dari seluruh tanaman seluruh dunia tuh. Tanaman seluruh dunia. Ada dari Thailand, Vietnam, Taiwan. Itu Simar aja apa tanaman? Semua. Belinya penjuriannya di mana? Di Simar. Pleti aja. Di Pleti aja berarti Uni. Udah confirm Don. Kita di Badung. Ini Badungnya. Beli di mana beli? Gianyar. Oh, Gianyar. Dangin Badung, Dik. Iya, Dangin Badung, Dik.
kita di Badung sudah punya juri. Masa sih tahun depan nggak ada? Juri nasional. Masa bulan Tung Dino, ya kan? Iya, masa bulan Tung Dino. Kita tunggu aja, kita lihat apakah komen-komenan yang di sosial media yang bulan Tung Dino tuh real atau nggak ya, kita lihat. Besok dia pasti ikut. Ya. Banyak yang kayak gitu. Masa? Banyak. Nama apa nih pelihara nih? Bagusan ini, bagusan. Besok-besoknya ikut. Banyak yang kayak gitu. Ada. Oke. Berarti balik lagi ke kontes penjurian tuh. Berarti lebih simpelnya kita sebenarnya per spesies nggak? Per spesies lebih bisa, gampang bisa. menilai. Kalau dari beli itu lebih gampang. Kalau di Bali itu, nah kontes-kontes di Bali itu gimana biasanya beli? Kalau di Bali lebih ruwet sebenarnya ketimbang di nasional ya. Kalau budget juga nasional itu belum sebesar di Bali. Kenapa kemarin di nasional? Sorry beli potong. Belinya gini bilang. Di Bali itu lebih besar daripada di nasional. Lo kok bisa? Bener, karena kita tuh pelopor ya? Ya, kita tuh banyak punya pelatih kontes. Nice. Tepuk tangan, tepuk tangan. Gagah sekali, Ton. Serius nih. Ya. Aneh nih, di Bali lebih besar daripada nasional karena kita tuh pelopor. Jadi orang-orang luar tuh sebagai apa istilahnya? Sebagai pandangannya mereka untuk kiblatnya ya, itu ke Bali. Kiblatnya tuh ke Bali berarti ya. Kontes, cara penjurian, pola penjurian. Depan harus nih di Badung. Badung harus. Badung ya? Harus. Pak Budi support ya juga ya? Sebenarnya banyak yang saya nanya, Badung kenapa nggak buat gitu? Bisa lah. Bisa. Cuman kan kalau saya kan ya belum ada yang apa namanya? Ya, nanti lah. Belum ada nanti ketemu gini ya. Gini, oke. Berarti di Bali itu lebih ribet daripada di nasional lebih simpel daripada di Bali karena di Bali itu kita ribet karena kebanyakan spesies. Itu di Bali itu banyak tanaman perform. Yang ke Jakarta kemarin kan cuma 20. Itu sih sebenarnya kita tuh kemarin yang ke nasional itu cuma 20 aja tanaman. Tanaman dari Bali. Tanaman dari Bali. Sekarang kayak gudangnya Platycerium perform ini di Bali. Kemarin tuh ada 250 Platycerium perform. Di Bali? Di kontes kemarin nggak di kontes kemarin. Di Jakarta kan ada 70. Di kontes yang kemarin di NA? 250. Platycerium kontes semua. 250. Oke. Gagah. Yang dinilai itu apanya, Bli? Nih, coba. Yang pertama, beli itunya nggak ngajuri ya? Pak Budinya ngajuri. Oh, yang kemarin nggak ngajuri. Yang kemarin yang di DNA nggak ngajuri, berarti Pak Budinya yang gini. Pastinya kita kan lihat pertama kesehatan. Kedua, performnya dari jauh kita lihat tuh perform bagus, keseimbangan, simetris. Kesimetrisannya dengan dengan bingkainya itu sendiri, apakah matching ya gitu kan. Habis itu berapa shield dia nutupnya. Itu dihitung ya? Itu sebenarnya dihitung. Indikasi lama rawat. Ya, bener. Sama lidahnya, start dari kecil dulu kah? Udah ada yang jumping terlalu besar kayak gitu. Itu kita melihatnya tuh dari itu tuh bisa ngeliat keseimbangannya gitu loh. Yang dari kecil makin besar dia lebih prospek untuk mendapatkan juara. Berarti nggak segampang yang saya kira. Saya kira saya ada Simar di rumah bisa dikonteskan langsung. Bisa, cuman kan penjuriannya itu kita melihatnya dari sana ya, dari berapa hasil, dari looks, performnya, simetris nggak, trikomanya kayak gimana, terjaga atau enggak, kayak gitu. Beli mengatakan juga frame ya, frame mempengaruhi. Sekarang masuk, dulu memang masuk apa enggak? Enggak, kalau frame itu bisa kita masukkan ke penjurian. Nilai plus. Nilai plusnya. Cuma tidak menjadi terlalu banyak. Tapi selama dia frame-nya fit, matching, dia juga menambah ke perform. Ya. Oke, kemarin tuh ikut kontes kemarin tuh saya lihat frame-nya kalian masih kayu biasa tuh ganti. Itu mengurangi nilai Anda, ganti pakai yang bagus karena kemarin saya kan disuruh ngasih apa namanya? Pin pilihan. Saya lo nggak tahu sih Mbak, disuruh ngasih pilihan best choice dari saya kasih ini frame-nya bagus itu saya nilai. Benar saya itu nilai. Benar. Saya nyarinya dari keunikannya dia. Kalau tumbuhan saya memang nggak paham, jadi beliau yang menilai. Jadi itu ya, berarti kita lihat tuh dari perform, looks, frame juga sekarang masuk. Berapa seal yang gini, berapa lidah. Ya, inseknya juga kita lihat ada kutu-kutuan banyak, mengurangi nilai. Nggak sehat lah jatuhnya. Kayak gitu kan? Nggak sehat. Kayak gulma kayak gitu. Iya. Oh, tuh dia. Gulma inilah. Saya bisa konfirmasi kenapa di sini banyak gulma karena saya kebanyakan event, terus habis itu ngurus-ngurus orang lain. Ya, benar. Di Bali itu sekarang banyak ya event. Menurut Beli ini dampaknya apa sih? Event ini?
event sama dunia persimaran duniawi ini kan sekarang nggak anggaplah beli main 2010, belinya main 2017. Saya tidak ada main ya, saya tidak ada main. Mau main? Iya, gara-gara itu udah saya mau main. Serius, gara-gara itu saya mau main. Awalnya saya bilang, sing sekan sing nih don samlung ngubuh gitu saya dulu ya. Sekarang ya lo lihat lo kayaknya perlu ini. Menurutnya beli ini kah titik tertinggi dari dunia persimaran apa belum? Titik tertinggi maksudnya puncak. Ya, puncak kejayaannya sekarang apa masih? Kalau bilang puncak kejayaannya sekarang berarti kan ada stagnan terus turun ya. Ya kan gitu. Nah, kemungkinan. Menurut saya sendiri ini masih perjalanan naik. Masih perjalanan. Belum berarti di puncak ya? Belum. Indikasinya dari masih banyak yang baru memulai. Ini one day. Belum tahu mereka jenis one day, jenis CLI, belum tahu. Ada yang mulai dari kecil, anak-anak kecil udah mulai ikut. Iya, Ton. Sekarang anak-anak kecil tuh udah banyak ya. Mak, saya udah beli Simar, padahal nggak tahu Simar ya. Tapi yang jelas kita dulu mengenal. Berarti nih ya benar. Ini belum di puncak, berarti menurut dia. Iya, masih naik. Berarti masih ada bakalan cuan yang akan Iya, masih naik. Habis itu stagnan, mungkin gini baru turun ya kan? Ya. Turunnya pun nggak bakal drastis. Nggak bakalan drastis ya? Karena perkembangannya. Terutama di Bali. Karena di Bali itu tempatnya seni kan, bilang seni. Kalau ada Jepun taruh sana bagus, di tembok sana bagus. Jadi kan walaupun nggak ini nggak langsung jatuh gitu, masih bisa dipelihara. Berarti ini menurutnya Pak Tu juga sama. Berarti sama kalau belum di puncaknya nih kalau saya bilang nih lagi viral-viralnya Simar lah. Viral tapi nggak yang meledak itu loh. Iya. Viralnya dalam artian ya banyak yang nyari, banyak yang itu. Cuman kalau dari segi bisnis harga tuh ya ngeflat ya gitu. Masih banyak yang belum perform. Ngeflat. Kalau udah ada yang perform, sekarang kan masih belum tahu kan jenis apa nih. Celso mamanya kan belum ada yang perform banget. Pola sekarang, itu polanya ya. Tapi nanti kalau udah ada yang perform, bagus, anak-anaknya pasti laku nyari gitu. Sekarang kita ini kasih nih Simar bagus nih harga 4 juta gitu. Apa nih 4 juta? Nggak bisa nggak beli berapa 4 juta dan nggak gitu contohnya kan gitu. Cuman pas bagus, udah anaknya itu tahun 5 juta, beli lu ngasih kan kita nggak bisa ngasih gambar Google terus. Gitu. Udah ada bukti apalagi anaknya 6 juta aja dah. Berarti ini masih lama ya kayaknya. Ini masih proses baru naik tangga ketiga kayaknya. Tangga ketiga. 11 itu masih jauh. Iya, masih jauh berarti ya. Jadi belum pasti kita juga bisa bilang ini bulan tung dino nggak mungkin lah ya. Yang bilang bulan tung dino tuh nanti dia pasti. Nanti pasti beli ya. Pasti. Tiba-tiba ngoyong di mama. Juga udah saya beli. Ada yang gitu ya? Ada. Tadi tawang. Dulu tuh jujur-jujuran ya. Dulu tuh saya pertama kan di sini sendiri jualan Simar. Terus pionir di sini ya. Di Badung dulu berapa ada yang jualan di Badung lah, di Badung saya jarang banget punya. Jarang. Di Bali pun kita masih bisa hitung pakai tangan dulu tuh. Nah, dulu tuh ada yang beli Simar 300.000 gitu, 500.000. Siapa yang beli Simar 500.000? Gitu-gitu kan. Ya udah keep going aja gitu. Habis itu, rame ya sekarang. Itu rame ya sekarang sampai sekarang udah bingung mau nyari apa sekarang. Iya, benar. Itulah namanya kalian menikmati prosesnya. Kalian baru punya Simar 5 hari sudah pengen jual lagi. Enggak bagus bentuknya mana bisa. Belinya dari 2017, 2010 masih sampai sekarang. Makanya kita menerima hasil karena proses itu menentukan nanti hasilnya. Kalau kalian tidak mau berproses ya tidak akan dapat apa-apa. Itu jadinya ya. Proses. Jadi beli balik lagi ke kontes tadi kan ada juara pasti nih, juara nih. Ada nggak gini nih juara Platiserium tuh bisa dilombakan lagi atau tidak? Dan mungkin nggak nambah nilai jual dari pleti yang juara kayak di contohnya di burung lah. Di burung mungkin nggak, di burung kan semakin banyak dapat pialanya jar biasanya burung nggak lihat kan nambah nilainya mungkin nggak bisa udah terbukti habis juara laku 30 juta laku 40 juta anaknya banyak yang nyari nah, itu. Kita kan ikut stok aja ya. nih tak tanya Abi bagian sebagai juri ya juri pernah nggak ada beli asik juara biar bisa nanti juara nggak bisa nggak bisa itu apa namanya mempertanggungjawabkan itu yang sulit
kredibilitas juri itu tidak dari bisa. itulah beliau bisa menjadi juri nasional. Ingat, kalau kalian cuma tahu Simar tapi tidak punya Simar tapi jadi juri SWOT, jadi juri SWOT. Jangan jadi juri. Ada yang gitu beli? Ada. Cuman kan kita nggak bisa yang kayak, karena Simar itu kan terlihat looks, bukan terlihat bunyi. Yes, Maksudnya kan bukan yang kita bisa pegang, bisa kita Simar tuh looks ketika juaranya jomplang. Kita buat kontesnya pertama tercoreng. Iya, benar. Jurinya tercoreng, panitia tercoreng. Ya otomatis Simarnya juga tercoreng. Tapi pernah ada kejadian kayak gitu nggak sama Om Juri? Nggak ya, kayaknya orang Bali. Belum. Janganlah, jangan. Nggak ada. Nggak, oke. Berarti memang pure dari pandangan beli, dari pengalaman selama berapa tahun jadinya belinya 13 tahun, belinya 8 tahun. Ini ya 8 tahun, berapa tahun belinya? 7 tahun. Udah lama sekali, memang sudah valid dah, cocok jadi juri. Gini beli, pertanyaan saya yang selanjutnya nih masalah yang tadi. Ada nggak gerakan nanti, ini kan sebenarnya dari nature, dari alam. Ada nggak gerakan dari, beli kan punya nih Plan by Destiny, punya Vitality Garden, punya nggak gerakan, kita kayaknya taruh di luar aja, kita alamkan lagi nih beberapa. Kembali ke alam. Iya. Sudah jalan program kita ya. Sudah jalan program kita. Sudah jalan kemana aja? Poplen sudah punya program di mana memang di Puro kemarin kita di di Batu Karu. Habis itu di Tirtompul kita juga. Habis itu karena beberapa teman-teman di Sibang juga sudah. Oh, di Sibang udah. Jadi kita itu sebuah movement di mana karena kan ini bukan tanaman perusak ya. Bukan tanaman perusak tanaman lain. Epipit dia. Epipit dia cuma nempel aja, numpang aja kayak anggrek. Jadi ketika puro itu bagus, puro itu indah kelihatan, jadinya kan ada daya tarik apapun orang-orang buat melihat, buat menikmati, teduh gitu lah. Tambah indah puro tuh. Tapi jadi himbauan juga jangan diambil-ambil gitu. Jangan ditunas, nggak boleh jati. Ada yang itu beli. Beberapa kali kan hilang. Ada yang hilang. Ini berarti beli itu gerakan movement itu tuh sudah persetujuan berarti dari pengembang pura. Sama pengembang pura, sama yang desa semuanya kita ajak elemen. Kayak kemarin di Batu Karu itu kita cuma sounding via story. Ada yang mau ikut nggak? Kita mau ngelepasin beberapa Simar nih di Batu Karu. Banyak yang ikut. Sekitar 50 anggrek semuanya. Itu Simarnya dari pribadi, ada dari yang Sumang-Sumang. Itu jenis Simarnya hybrid. Ada yang hybrid cuma kan di videoin. Itu hybrid itu yang sudah persilangan ya. Hybrid itu sudah persilangan, berarti Simar-Simar yang yang spesies Indonesia. Nah, sekarang move kita ke di Tirtompul. Ngelepas Simar buat bagus. Nanti kan wisatawan ke situ juga bagus. Di Badung belum ada, Ali? Di Badung, di Sibang udah. Di Badung di pura mana? Di Sibang, di Pura Dalam Sibang. Di Pura Dalam Sibang. Kemarin ada beberapa pemuda yang mau, saya mau ikut gerakan, kita kasih beberapa. Nah, kalau kayak gitu beli ya, kalau di pura-pura beli taruh kan berarti itu memang Simar yang tahan banting istilahnya kan? Iya. Kan tidak perlu dirawat kan ya? Yang udah real ya, karena Nih, saya kasihan kali lihat Simar yang di sana. Beli tahu pura yang di sana ada proyek sih, yang di Darmo Sapo. Kan Simar Koloni yang sempat di storyin aja sama. Oh, ya di pojok. Ya. Itu sih. Tapi itu kayaknya masih hidup nggak? Nanti hujan balik lagi dia. Musim hujan dia bakal subur lagi. Karena nggak ditebang, karena nggak dibiarin gitu. Cuma dia kan kering aja sekarang. Tapi nanti masih gini kan, sekarang ada proyek sana. Hujan, kencang lagi dia. Itu dulu gagah dulu tuh. Iya. Mau bikin kayak gitu berarti di pura-pura nanti. Ada selanjutnya kemana kira-kira? Kalau next kita maunya di Besaki, cuman bedanya kita di Besaki karena di Besaki nggak ada pohon-pohon besar. Kita mau nanamnya pohon-pohon yang bermanfaat untuk orang-orang. Kayak strawberry. Anggur. Di Besaki kan dingin. Strawberry masih mendek. Enggak, kita maunya kayak pohon bunga. Habis itu pohon buah-buah yang anggrek, berarti ke sana ya. Anggrek, habis itu bunga yang bisa pohon daun-daun yang buat upacara tuh. Kita masih nyari di mana petaninya. Habis itu kayak Dewan Daru gitu-gitu loh. Kan kita susah tuh nyarinya pohon Badung. Kan susah tuh nyarinya. Saya tahu di tahun serius saya nggak tahu. Di Gianyar, pohon Gianyar ada nggak lagi. Maksudnya gitulah movementnya kita ke sana. Ketika orang ke situ tuh
Orang bisa pakai apa namanya bunganya buat sekar. Habis itu yang memang bermanfaat lah. Kan kita kolaborasi juga. Boleh nggak ditanam di sini? Nggak boleh, boleh. Oh, oke. Pop plant itu gabungan dari semua gini ya, semua kayak plant dari sini. Banyak. Garden, dari teman-teman Ya, itu sudah menjadi satu berarti Instagramnya Popland. Popland Market. Popland Market. Itu dari kumpulan semua pencinta tanaman Bali. Ya. Apa kepanjangan Popland di? Nggak ada. Ada. Itu movement dari handmade sebenarnya. Oh, dari handmade, dari Jetolet ya. Jetolet. Biar dia punya inilah. Kan dia suka ngeliarin tuh. Ya, ada dah buat bukat sendiri. Dia najik bukat sendiri. Ya nggak apa-apa dah. Oke. Terakhir beli mungkin kasih saran buat teman-teman yang baru mulai mencintai hobi ini. Sarannya beli gimana? Apakah beli saja tanpa ngerawat terus jual lagi atau gimana? Apa saran beli? Jual aja dulu nggak apa-apa? Bisa. Kalau saya sih nggak pernah berpikir terlalu ini. Segmennya apa segmennya yang mau tergantung. Kayak gitu kan. Segmen saya seller, segmen Beli Budi seller. Tapi kita ya kontes kita nggak pernah ikut. Kan Nggak kita pernah ikut? juri. Kan kita udah ngajuri. Juri terus. Tapi seandainya, nah kan sing terus nggak dijuri jak dua kan tidak sering kan? Misalnya waktu penjurian Beli Budi yang menjurikan, waktu yang mau Simar ke sana. Nggak. Kalau saya nggak. Emang niatnya di awal emang kita nggak bakal pernah ikut kontes. Karena kan kalau kita buat kontes, kita ngejuri kita buat kontes. Jadinya kalau kan maksudnya segmennya kita kan jualan. Ada segmennya yang memang saya pengen segmen yang memang khusus kualitas kontes ada. Ada segmen yang pengen kelihatan bagus di rumah ada. Sekarang ada yang segmen mencalu ada. Itu tergantung sekarang segmennya kemana nih. Segmennya tergantung. Mau ambil yang mana? Boleh. Mau yang dapat untung 100 boleh. Untung Berarti saran beli ya beli aja dulu, rawat sendiri. Coba dulu ya bagi yang belum saran. Bagi yang belum punya, kita udah melirik ya. Coba aja satu yang murah. Atau coba aja yang mana yang suka dulu, coba dulu. Oh, ternyata kita ngerawatnya bisa. Jadi dari sana kita ada trigger buat mau nambah atau enggak, ya kan gitu. Ya benar. Ya coba dulu. Yang bulan tong dino itu coba dulu ya. Coba kayak beli satu dulu, masa Wilingki udah ada di rumah apa gitu beli. Berarti coba dulu ngerawat. Ya, atau kesini aja dan nanti dikasih gratis sama Putu ya, bukan sama saya. Berarti terakhir ada nggak event yang terdekat nih? Event yang terdekat kalau Simar banyak. Desember ini ada 5 event. Ada 4 ya. 5. Oh, termasuk di Pecatu ya? Termasuk di Pecatu, di Bandung ada di Pecatu Catu Fest ya? Catu Fest. Nanti ada kondisi, banyak. Saya nggak tahu kenapa diundang ke sana, saya nggak tahu. Salah satu figur penaik Simar ini. Dari sound viral itu kan anak-anak, remaja tuh semuanya ikut beli Simar lah gitu. Ini terakhir kita, nih saya dagang udang sebenarnya Ton, serius. Saya nih dagang udang, dagang pakaian adat Bali. Tapi ke toko beli udang isi Simar nih, kengkeng jangan ngadep. Nggak ada ya? Berarti itu aja beli ya? Berarti nggak begitu, pokoknya let it flow aja lah. Let it flow aja, oke. Tadi itu semua ada di obrolan kita bersama dengan 2 orang pionir, belinya satu dari Badung, juri nasional, dan satu Pak Budi juga dari Gianyar, juri nasional, semua dari Bali. Kita 2 juri nasional ini memang sudah kompeten ya. Jadi tetap pokoknya stay tune di YouTube PMK-nya Pemprov Badung, Kabupaten Badung. Jadi jangan lupa subscribe YouTube-nya, nanti kita akan balik lagi di konsep selanjutnya bersama apa lagi ya. Sukses semua sama ya. Om Santi Om Rahayu.